Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 pembelajaran 1 tentang perubahan lingkungan. Sahabat sekalian, coba perhatikan dari kedua gambar berikut ini. Gambar A, menggambarkan daerah yang subur di mana sumber air yang melimpah. Sedangkan gambar B, menggambarkan daerah yang kering dan tidak adanya cadangan air. Sahabat sekalian, tahukah kalian lingkungan seperti gambar A dapat berubah menjadi lingkungan seperti gambar B? Hal ini dapat terjadi akibat kita tidak bisa menjaga lingkungan, misalnya, melakukan penebangan pohon secara terus-menerus, sehingga dapat menghilangkan kandungan air dari dalam tanah yang diakibatkan dari tidak adanya peresapan air. Begitu juga sebaliknya, lingkungan seperti gambar B juga dapat menjadi lingkungan gambar A dengan melakukan reboisasi dan menjaga kelestarian hutan. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Mari kita cari tahu. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah, serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Perlu sahabat ketahui bahwa hutan menjaga kesediaan air pada tanah. Apakah keberadaan hutan sangat penting dalam penyimpanan air untuk tanah? Keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Bagaimana proses siklus air tanah? Siklus air tanah, peristiwa 1, air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk hujan, peristiwa 2. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Peristiwa 3. Keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Terima kasih sahabat, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Created using Powtoon.